Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Eman Sukmana, NTH 15, peserta Latsar Angkatan 15 CPNS Golongan 3 di KDOD LAN Samarinda tahun 2020. Hari ini tepatnya tanggal 24 Agustus tahun 2020, kami telah menerima materi yang sangat penting, yaitu komitmen mutu, di mana komitmen mutu merupakan salah satu dari nilai aparatur sipil negara yang harus dimiliki oleh kami sebagai calon ASN. Komitmen mutu berkaitan dengan pelayanan yang akan kita berikan terhadap publik atau customer kita. Atau misalkan saya sebagai dosen memberikan pelayanan maksimal terhadap mahasiswa saya. Lalu apa itu komitmen dan apa itu mutu? Komitmen dalam bahasa saya adalah bertanggung jawab atas apa yang telah dijanjikan kepada customer kita tentunya. Pelayanan apa yang telah kita janjikan, entah ini berkaitan dengan produk maupun jasa. Kemudian mutu dapat diartikan juga sebagai kualitas. Nah, kualitas ini dalam bahasa Inggrisnya adalah quality is the result of every single step or job process being seen as an opportunity to eliminate error or waste, and that everyone should take responsibility for and participate in this. Jadi kualitas ini atau mutu adalah hasil dari setiap langkah yang telah dilakukan atau proses dari pekerjaan yang dapat dilihat sebagai sebuah peluang untuk mengeliminasi atau menghilangkan kesalahan ataupun pemborosan. Dan setiap orang seharusnya mengambil bagian kewajiban dari kualitas ini. Dan tidak hanya itu, selanjutnya adalah everyone in this job or responsibility should taking ownership as a part of team. Jadi tidak hanya kita mengambil kewajiban dalam proses tadi, dalam every single step tadi, tetapi kita juga diharuskan untuk taking ownership, memiliki rasa kepunyaan yang tinggi terhadap pekerjaan kita, sehingga dalam memberikan mutu pelayanan terhadap customer kita itu bisa maksimal. Kemudian orientasi komitmen mutu, tujuan atau goals dari internalisasi nilai-nilai komitmen mutu khususnya bagi ASN adalah terciptanya good service quality atau kualitas pelayanan yang baik. Dan good service quality ini adalah meeting or exceeding about what customers expect from the service. Jadi pelayanan yang baik, kualitas pelayanan yang baik adalah ketika kita bisa memenuhi atau bahkan melampaui apa yang menjadi ekspektasi customer atau publik terhadap service atau pelayanan yang kita berikan. Komitmen mutu digunakan untuk menjamin kualitas mutu yang sudah dijanjikan dan diharapkan oleh customer, atau bahkan kita bisa melampaui harapan customer, atau dalam bahasa kerennya adalah beyond expectation or imagination. Kemudian menjadi sebuah nilai ASN, tentunya komitmen mutu memiliki nilai-nilai dasar. Ada 4 nilai-nilai dasar dari komitmen mutu, yaitu efektivitas layanan. Ini berkaitan dengan tingkat ketercapaian target dari sebuah organisasi. Entah itu berkaitan dengan jumlah ataupun hasil dari target kinerja. Sedangkan efisiensi layanan ini berkaitan dengan tingkat ketepatan dalam penggunaan sumber daya yang ada, sehingga tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya tersebut. Tidak terjadi penyalahgunaan alokasi anggaran biaya. Kemudian tidak terjadi juga pelanggaran terhadap mekanisme atau sistem yang keluar dari jalurnya. Kemudian inovasi ini berkaitan dengan kegiatan berpikir untuk menciptakan ide kreatif sebagai adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Misalkan perubahan terhadap teknologi, perubahan terhadap arus globalisasi, perubahan terhadap persaingan, kemudian perubahan terhadap decision making dari customer kita. Kemudian mutu layanan ini berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat kita ukur. Dapat kita ukur melalui indikator-indikator. Ya misalkan contohnya kita mengambil
teorinya dari Parasuraman, kualitas pelayanan memiliki 5 dimensi. Dan 5 dimensi ini bisa menjadi indikator tercapainya mutu sebuah layanan. Ya, misalnya tangible, kemudian ada indikator responsiveness, ada indikator reliability, ada indikator empati, kemudian ada indikator assurance. Yang berkaitan dengan komitmen mutu tadi, ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita analisis. Ya, judulnya itu adalah A Mother, a Daughter, and a Pineapple. Jadi video ini menceritakan sebuah kondisi keluarga yang hidupnya tidak berada pada taraf kaya gitu ya, atau bukan orang yang berada. Tapi video ini menceritakan sebuah kondisi keluarga yang sederhana. Di situ ada seorang ibu, ada seorang anak perempuan, dan beberapa produk yang biasa mereka jual, yaitu buah-buahan. Tetapi yang menjadi sorotan adalah pineapple atau nanas. Nah, berkaitan dengan video ini, saya telah melakukan analisis dan saya rangkum menjadi sebuah siklus. Namanya adalah quality cycle atau siklus mutu. Di mana dalam video ini saya melihat pertama ada normal condition atau kondisi normal, di mana kehidupan seorang ibu sebagai penjual buah-buahan. Kemudian ada kehidupan anaknya yang masih sekolah, taruhlah anaknya masih sekolah SD. Lalu dari situ anaknya ada kecenderungan ingin mencoba es krim atau memakan es krim, tetapi karena kondisi keuangan yang tidak baik, sehingga es krim itu dibuat dari buah nanas tadi. Jadi buah nanas yang dibekukan dan itu dijadikan sebagai es krim. Dan anaknya, kemudian anaknya mengevaluasi dari situ. Ketika merasakan ada perbedaan dan rasanya lebih enak daripada es krim biasa, kenapa tidak kita jual saja gitu. Dari evaluasi ini kemudian melahirkan sebuah inovasi. Sebuah inovasi bahwa yang biasanya nanas itu dijual hanya untuk buah-buahan segar seperti itu, tapi kemudian diinovasi untuk dijadikan es krim yang bisa dijual. Tapi kemudian setelah inovasi ini kita tidak berhenti di situ. Setelah inovasi, saya yakin kita menemui berbagai kendala. Salah satu kendala dalam video ini adalah produk inovasinya tidak laku. Lalu apa yang disarankan? Yang disarankan adalah kita untuk melakukan riset, ya. Sehingga dari riset ini bisa berbentuk kita observasi, bisa juga studi banding, ya. Nah, dari riset ini diharapkan kita bisa memiliki kemampuan untuk problem solving, untuk memecahkan masalah, sehingga inovasi yang sudah kita ciptakan ini bisa bernilai gitu, bisa memiliki value. Lalu kemudian dari situ terciptalah komitmen, ya, quality commitment namanya. Jadi komitmen si anak untuk tetap menggunakan inovasi tadi. Setelah adanya riset tadi kemudian dikembangkan menjadi continuous improvement, ya, dengan menambahkan tadi brand dan juga harganya secara transparan kepada publik, kepada masyarakat, sehingga dari situ produk inovasinya bermanfaat dan dapat dinikmati oleh orang banyak. Inilah letak pentingnya continuous improvement atau pengembangan yang berkelanjutan. Lalu kemudian setelah ada video tadi, kami juga diminta oleh pemateri untuk menganalisis sebuah isu yang sudah ditetapkan, yaitu meningkatnya angka bunuh diri mahasiswa karena tugas akhir. Jadi isunya sudah ada berkaitan dengan jumlah angka bunuh diri mahasiswa karena tugas akhir. Dan jadi kita tidak perlu lagi untuk identifikasi isu karena isunya sudah ada. Nah, sebetulnya siklus untuk menciptakan isu itu adalah dimulai dari identifikasi. Tapi karena isunya sudah ada, maka kita langsung masuk ke dalam proses analisis isu. Dan untuk menganalisis sebuah isu, ada beberapa tools analisis yang bisa kita manfaatkan. Di antaranya adalah analisis pohon masalah, dan juga ada fishbone analysis atau analisis tulang ikan. Nah, kebetulan kelompok kami tadi kebagian untuk menganalisis isu ini menggunakan analisis pohon masalah, di mana intinya adalah analisis isu ini
kita akan membuka secara dalam isu ini dari mulai penyebab. Penyebab ini bisa jadi penyebab level pertama sampai level selanjutnya. Selain penyebab, ada juga akibat. Akibat dari isu ini, apa sih yang akan ditimbulkan dari isu utama ini? Apakah ada akibat-akibat yang lain yang mungkin lebih luas daripada isu ini? Ini juga kita analisis. Nah, lalu kemudian dari penyebab tadi, ada beberapa penyebab, kita bisa menyusun program-program atau kegiatan-kegiatan yang meminimalisir, yang relevan tentunya, dan juga dapat meminimalisir isu tersebut. Jadi intinya dapat saya sampaikan, komitmen mutu tidak hanya berkaitan dengan berbagai aktivitas administratif ya. Walaupun memang administrasi ini penting dan memang tidak bisa dielakkan, tetapi lebih mendalam daripada itu tentang bagaimana memberikan pelayanan yang dapat memenuhi harapan customer kita yang sudah kita janjikan, atau bahkan melebihi harapan tersebut. Tentunya dengan melakukan evaluasi ya, seperti siklus quality siklus tadi berdasarkan video, melakukan evaluasi dan juga perbaikan yang positif, serta menjaminnya keberlanjutan. Jadi kegiatan yang kita rancang untuk kualitas pelayanan kita itu harus sustainable, ya, harus berlanjut, harus continue. Kemudian quality doesn't happen by accident, it must be planned. Kenapa? Karena berdasarkan Joseph M. Juran, ada yang namanya quality trilogy, yaitu ada planning, controlling, dan improvement. Kemudian tidak cukup sampai situ menurut saya, karena harus ada aspek sustainability-nya. Jadi saya tambahkan sedikit untuk quality trilogy-nya. Jadi ada aspek sustainability. Demikian yang dapat saya sharing kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.